Halo pelanggan, saya Agus Salim. Kali ini saya mau sedikit mengapresiasi dan membincangkan puisi-puisi dari seorang penulis muda Tasikmalaya bernama Indra Rahayu Permana. Saya mendapatkan beberapa puisi-puisi yang ditulis oleh Kang Indra sejak beberapa minggu yang lalu. Dari draft puisi-puisi yang dikirimkan ada beberapa puisi-puisi yang saya tandai untuk kemudian saya bincangkan kali ini. Setelah membaca puisi-puisi dari Kang Indra yang setidaknya ada 3 judul yang saya baca, setiap puisi dari ketiga judul tersebut memiliki benang merah dan keterkaitan satu sama lain. Saya makin meyakini bahwa tiap penulis yang memiliki kepekaan yang tarafnya sudah berada satu tingkat barangkali di antara kepekaan-kepekaan manusia pada umumnya, dia menyadari beberapa hal. Yang pertama adalah menyadari di mana dia berada, dalam arti penulis ini sudah memiliki kepekaan terhadap ruang yang sedang ia injak. Kemudian yang kedua, dia memahami juga bahwa ruang itu tidak akan semata-mata menjadi ruang apabila tidak diisi oleh peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa ini tidak hanya saja bisa dialami oleh penulisnya langsung, pun dengan peristiwa-peristiwa yang memang sudah ada sebelumnya di ruang tersebut. Namun di dalam ketiga puisi Kang Indra ini, setidaknya semua peristiwa yang terjadi di dalam ruang ini adalah peristiwa-peristiwa yang murni dialami secara langsung, entah itu pengalaman secara batiniah dan pengalaman secara lahiriah dari seorang penulis, yaitu Kang Indra sendiri. Ada 3 judul seperti yang sudah saya katakan. Yang pertama berjudul Tepi Laut Matamu, dan yang kedua berjudul Mengunjungi Dermagamu, dan yang ketiga Di Ladang Keningmu. Dari judul saja kita sudah bisa sedikit menyiapkan benang merah untuk kemudian kita kaitkan dengan larik demi larik yang ada di puisi. Yang pertama, seorang Indra Rahayu ini masih terus berusaha dengan sangat keras untuk menetapkan seorang sosok ataupun orang yang berada di luar dirinya untuk kembali diceritakan di dalam puisinya. Ya, saya ambil saja misal entah itu adalah sosok seseorang yang dikasihinya atau seorang yang begitu berpengaruh di dalam kehidupannya. Dan di dalam ketiga puisi ini, rasa seorang Indra Rahayu untuk menemui sosok ini tuh begitu luar biasa sulit, karena banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi seorang penulis untuk sampai kepada sosok yang diengkaukan di dalam puisi. Contoh misal di bait pertama puisi Tepi Laut Matamu, kira-kira begini: ombak pasang surut di tepi laut, adalah aku yang datang dan pergi dengan kebimbangan. Bibirmu rona pasir, aku melihat hampar jejak seorang pria. Di larik kedua saja, Kang Indra sudah secara jujur menyatakan kebimbangan dirinya untuk menemui sosok yang diengkaukan ini dengan diksi datang dan pergi. Dalam arti kebimbangan ini dirasakan oleh penulis, entah itu karena keraguan dia untuk menemui kembali, ataukah lantaran dosa masa lalunya yang membuat ia kesulitan untuk akhirnya bertemu dengan seseorang ini, yang akhirnya ia mengibaratkan dirinya seperti ombak yang ada di tepi laut. Ya, kita bisa membayangkan secara visual bagaimana ombak yang pasang surut di tepi laut itu, kawan-kawan. Tidak dalam jangka waktu yang lama, tapi dalam jangka waktu yang sebentar, ombak pasang surut ini bisa terjadi gitu. Kemudian di puisi yang kedua dengan judul Mengunjungi Dermagamu, terlihat betul bagaimana selain kebimbangan, namun juga ada keikhlasan dari Kang Indra untuk menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada sosok yang diengkaukan. Begini kira-kira: padamu aku berkisah tentang angin malam yang membawaku ke lautan nestapa. Lagi-lagi kehampaan yang dirasakan oleh seorang penulis dituliskan dengan begitu jujur, di mana dia mengalami kekosongan batin, kesia-siaan hidup barangkali, dan arti kehidupan itu akan ia rasakan apabila ia sudah bertemu dengan sosok yang diengkaukan ini. Padamu aku berkisah tentang angin malam yang membawaku. Kita bisa membayangkan atau menjadikan angin malam ini sebagai jalan panjang yang dilalui oleh seorang Indra Rahayu dalam kesunyiannya, dalam kebimbangannya, untuk akhirnya menemukan jawaban atas apa yang selama ini menjadikan keraguan itu semakin berkecamuk di dalam dirinya. Namun dari sekian banyak puisi-puisi yang ditulis oleh Kang Indra, saya semakin memiliki atau semakin menemukan cita rasa apa yang disuguhkan oleh seorang Indra Rahayu dalam puisi-puisinya, kawan-kawan. Itu barangkali yang bisa saya bincangkan perihal puisi-puisi yang ditulis oleh Indra Rahayu. Kalau teman-teman punya karya yang juga ingin dibincangkan atau
atau diapresiasi, kirimkan karya-karya kawan-kawan itu ke media.langgampustaka@gmail.com. Kami tunggu karya-karya kawan-kawan untuk kemudian kami bincangkan. Terima kasih.